يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرم الله الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم في خمسة أتفي بها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaiz waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbad daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismika al-a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhisunil Qur'an wa tufahhimni minul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nuran nazari wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk orang-orang yang kita kasihi dari keluarga kita, anak-anak kita, keponakan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, karib kerabat kita, teman kita, CS kita, suhaib kita, dimanapun mereka berada. Semoga wasilah kajian dan doa kita kali ini yang mereka yang sedang sakit dimudahkan oleh Allah sembuhnya, sembuh kembali seperti sedia kala. Mereka yang sedang berjuang di dalam jihad fisabilillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang berusaha dalam kegiatan usahanya apapun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang meniti karir agar dimudahkan dalam jabatan promosinya. Mereka yang sedang dalam tender dimenangkan tendernya secara wajar, tidak ada syirik dan dinormalkan melalui hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku. Dan apapun segala unit kegiatan kita, usaha kita, baik itu kegiatan usaha kita dalam mencoba menghilangkan rasa hina atau menambahkan kehormatan dalam diri kita, apapun itu bentuknya, yang penting tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ataupun kegiatan kita untuk orang lain, social justice warrior, untuk hewan-hewan, untuk lingkungan hidup, dan mereka yang peduli terhadap nasib kaum-kaum papa dimanapun berada. Ini untuk kalian semua. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluma wa nafa wal intifa wal muzaghara wa tazkir wal ifada wal istifada wa hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin hafzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ala likulli sholihah. Sebutkan hajatnya masing-masing. Semoga besok kalau terjadi
ketika aksi 28 Oktober Sumpah Pemuda tidak ada korban jiwa dan berhasil memakzulkan Gibran. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Di episode sebelumnya Insun sudah menerangkan bahwa ketika pembangunan Ka'bah di fase-fase Rasulullah di antara perang Fijar, Rasulullah masih muda, ini pernah kejadian suatu momen di mana Ka'bah ini dibongkar, dibangun ulang gitu, karena waktu itu momennya adalah Ka'bah itu hanya seukuran orang dewasa, kurang tinggi gitu, nggak ada atapnya juga, seukuran alkoma itu. Kemudian ada seorang Romawi yang berlabuh ke Mesir, pecah kapalnya ini. Pecahan-pecahan kapal tersebut digunakan untuk menutupi atap, dan rangka itu dibangun dan dipakai juga arsitektur dari Kiptik dari Mesir. Tapi ada fenomena yang terjadi oleh kalangan Quraisy ketika ia ingin membangun, ternyata ada ular di situ. Ketika ia ingin membangun, ular mencoba menganga keluar dari sumur Zam-Zam. Ular menganga ketika ingin membangun, ular menganga. Kemudian berdoalah kabilah Quraisy, niatnya dibenarkan, datanglah seekor burung yang mengambil ular tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar dengan niat yang tulus, dan bahasanya teding eling-eling, tanpa ada maksud perantara yang lain selain kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibenarkan ya, episode kemarin opini saya terhadap tulisan Syekh Ahmad An-Naisaburi bahwa memang kita dalam melakukan sesuatu niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Di ayat di paragraf selanjutnya, paragraf 4, halaman 81 bagi yang punya kitabnya. Falamma ijma'u amruhum ala hidamuha wa banaiha. Qama Abu Wahab bin Umair bin Umar wa bana Umair bin Amir bin Amru bin Mahzum. Nah, ketika sepakat untuk merobohkan Ka'bah, ini ada tokoh dari Quraisy namanya Abu Wahab bin Amr bin Umair bin Amir bin Amr bin Mahzum. Dia berdiri. Wa tatana walu minal Ka'bati hajaran bahwa sabah min yadahi hatta raji'an ila maudi'uhu faqala. Ketika tatanawalu mencoba mengambil batu, hajaran fawassabu min yadahi, maka lompat min yadahi dari tangannya hatta rajian ila maudi'a, sampai tuh kembali kayak begitu terus. Ketika ini mau dibangun, mau dihancurin nih, lalu kok balik lagi jadi Ka'bah, lalu begitu. Ketika dirobohin Ka'bah ini, dia berbentuk lagi, berbentuk kembali. Faqala, kemudian si Abu Wahab bin Amr bin Umair bin Amir bin Amr bin Mahzum bilang kepada seluruh klan
kabilah Quraisy dibilang begini, ya ma'syura Quraisyin, ya ma'syuru Quraisyin, la tadkhulu fi banaiha min kasabakum min kasbukum ila thayyiban. Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian menggunakan fondasi bahan-bahan dari ingredien pembangunan Ka'bah kita ini illa thayyiban, kecuali segala sesuatu yang sangat baik. Wala tadkhulu biha, dan janganlah masukkan ke dalamnya min maharin, bagian, wala bai'an riban, wala bai'un, boleh juga wala bai'un ribin, boleh, wala bai'an riban akan menjadi hal, wala mazlumatun ahadan minan nas, jangan dari hasil kalian mucikari ataupun bai'an riban, jual beli karena mengambil untung yang riba. Wala mazlumatun ahadan minan nas, dan tidak melakukan perbuatan zolim satupun hasil dari kezoliman daripada manusia, kata Abu Wahab ini. Summa innan nasa habu hidahuma, kemudian karena ketika dirobohkan balik lagi, manusia-manusia ini, sungguh manusia-manusia kafir kabilah Quraisy ini, habu hidahuma, merasa takut untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Faqala al-Walid bin Mughirah, maka berkata Walid bin Mughirah, inna abda'an lakum min hidahuma, sesungguhnya saya akan melakukannya, abda pertama kali, mubtada, sesungguhnya saya akan melakukan orang yang pertama kali hidahuma, menghancurkan Ka'bah. Fa'hus ma'ul, kemudian mengambil cangkul atau penghancur, summa qoma alaiha, dan melakukannya dan berdiri di antara bangunan-bangunan Ka'bah. Wa huwa yaqul, kemudian Al-Walid bin Mughirah ini berkata, Allahumma la nuridu illayal khair, ya Allah, sesungguhnya la nuridu, tidaklah aku ini ingin melakukan merestorasi, merenovasi Ka'bah ini kecuali kebaikan, ya Allah, illal khairan. Summa hudima min nahiyatir ruknain, kemudian dia menghancurkan langsung dari dua sisi bangunan, dua sisi tembok. Ruknain, dua sisi tembok, rukun, dua pilar lah ini. Berarti ini tiangnya atau tiang-tiangnya, tiang penyangga Ka'bah ya, ujung-ujungnya itu. Fatarab bason nasu bi tilkal laila wa qalu, akan tetapi orang-orang kabilah Quraisy kala itu, kita tungguin dulu aja nih sampai malam begitu. Wa qalu, dan bilang, nan tazaruhu fa in usi balam nuhidam minha syai'an waridatnaha kama kanat. Kita lihat dulu aja nih intinya gitu. Kita lihat dulu. Ini kan Ka'bah ini sangat keramat, kata orang-orang kafir Quraisy. Kalau semalam nggak usibalam nuhid min hasai'an, tidak terjadi apa-apa nih terhadap Al-Walid bin Mughirah, ini Walid bin Mughirah,
Uratnya sama, ya ini nggak bakal bisa hancur karena kita lihat sendiri Ka'bah itu balik seperti semula seperti itu. Kata orang-orang Quraisy kala itu. Wa illam yusibuha, akan tetapi jika tidak terjadi musibah kepada Walid bin Mughirah sayan sesuatu pun, faqad radiyallahu taala bima fa'alna. Sesungguhnya Tuhan semesta Allah ini meridhoi apa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Fa'asbaha, maka sampailah pagi al-walidu min lailatahu, daripada malamnya, Walid dari malamnya ini, kemudian besoknya ala amalihi, sampai dia melanjutkan pekerjaannya itu. Ternyata dari malam sampai pagi itu nggak kerja. Wahidamun nasi ma'ahu, maka robohlah Ka'bah ini seperti yang dilakukannya, dan orang-orang kabilah Quraisy melakukan hatta intahal hidamu ilal asa, sampai fondasinya doang nih, sampai cekerayanya kelihatan tuh udah rata nih, fondasi doang tuh kan udah roboh tuh, sampai dengan asas-asasnya. Makanya ada istilah asas perjuangan, berarti fondasi perjuangan. Ini adalah bahasa Arab yang masuk serapan bahasa Indonesia, asas atau fondasi, masuk sampai ke fondasinya. Fa'ufidu, maka dia menemukan ilal hijaratin ila hijaratun khudurin, yaitu batu yang hijau. Isnamatul ibili, yang karena seperti isnamatul ibili, seperti punuk unta. Ohus ba'duha biba'din, dia itu menguatkan satu sama lain. Jadi ternyata bawahnya ini adalah permata hijau yang menguatkan satu sama lain. Fondasinya, cekerayannya dari bangunan Ka'bah tersebut. Fadkhulu rijalan, maka masuk laki-laki min Quraisyin, dari kafir, dari orang-orang Quraisy, atilatun baina hajaraini minha liyaqula'in ihdahuma. Dia tuh ngambil linggis untuk ngancurin di antara fondasi-fondasi tersebut, mencabut nih salah satu di antara batu giok kali mungkin karena hijau gitu, atau batu Yaman yang hijau gitu, dalam karena isi dari fondasi Ka'bah tersebut. Falamma tuharrikal hajaru tuharrikat Makkah biasriha, maka ketika dihancurkan fondasi ceker ayam Ka'bah tersebut, ketika sekali dihancurin, ikut bergetar Ka'bah, langsung gempa gitu ya, dihancurin lagi, wah Ka'bah bergetar nih, Ka'bah juga ikut gempa. Falamu annahum qad intahu ilal asas, maka mengetahuilah para kabilah Quraisy ini yang mencoba merestorasi Ka'bah ini, dia tahu nih jangan dihancurin nih, berarti nih gitu asas fondasi tersebut. Waqalu, dan mereka berkata, innal qabaila qad istama'at ribanaiha. Ya udah, para kabilah ini berkumpul nih untuk membangunnya nih. Ini fondasi dari ini. Ya, dari giok atau batu Yaman ataupun yakut, karena episode sebelumnya ini dari yakut surga ya. Dari istilah dari zamannya Nabi Adam. Yakut wal marjan. Kemudian dibangun kembali. Faju'ilat kulla qabilatan tajma'u ala idatuha summa banu. Kemudian mereka mencoba merangkai kembali
Ka'bah tersebut, merenovasi Ka'bah. Habis dihancurin nih, maksudnya kan orang kafir Quraisy tuh yaudah nih, ini kayaknya udah lama nih, kita kebangun aja yuk, dibangun. Ketika dihancurin kan ternyata begitu lagi. Kemudian Walid bin Mughirah yang hancurin nih, ya Allah, saya niatnya ini untuk memperbaiki, niatnya untuk kebaikan, ya Allah, tidak ada maksud-maksud yang lain. Akhirnya beneran hancur tuh. Akan tetapi ketika dihancurin itu pondasinya yang terbuat dari batu hijau, yakut wal marjan di dalam versinya Nabi Adam, ataupun pokoknya batu hijau lah ya. Begitu ketika dihancurin, begitu ternyata ini menyebabkan gempa di sekitar Mekah. Gitu. Maka mereka memutuskan untuk membangun, udah langsung bangun aja. Ini sekian ayamnya fondasinya nggak usah dihancurin. Gitu. Falamma balahu, ketika sampai fil bunyani ila mawadi rukuni tasamu fi. Nah, kan emang ada bagian kayak perhiasan tuh di ujungnya ya, atau kita sebutnya ini Ka'bah, batu Hajar Aswad ini tuh. Fakulla qabilatan uridat an tadu'ahu fi fatin dunal ukhra. Nah, orang-orang tuh kabilah-kabilah lain tuh merasa, gue nih yang paling berhak, gue nih yang paling berhak. Klan ini merasa paling berhak, klan ini merasa paling berhak, berebut tuh. Mereka hampir terjadi peperangan. Intinya begitu ya. Ini akan dijelaskan lagi. Hatta tuhalifu wa tuhallifu wa tawa'adul kitalin. Sampai mau terjadi perang nih, gontok-gontokan tuh, sikut-sikutan. Karena mereka yang menaruh Hajar Aswad ini, karena kan tadi sebenarnya nggak ada kata Hajar Aswad, tetapi di sini dijelaskan fil bunyani la mawdi'ir rukni ihtasamu bi. Fil bunyani, dua pondasi, dua tempat gitu, dua tembok. Ini berarti Ka'bah. Fakoribat, maka mendekat Banu Abduddar, yaitu Bani klan dari Abduddar, jifana mamluatun dima'an, dia membawa ember darah, summa tu'akiduhum wa Banu Adi bin Ka'ab alal maut. Kemudian dia mencoba membuat koalisi. Jadi Bani Abduddar dengan Bani Abdi Ka'ab ini membuat perjanjian nih. Ila alal maut, sampai kematian ada. Udah nih, ayo masuk sini nih. Kita aja nih yang naruh Hajar Aswad. Kata Bani Abduddar sama Bani Adi bin Ka'ab. Ini Bani Adi ini salah satu baninya kakeknya dari keturunan Umar bin Khattab, Bani Adi. Begitu. Bani Abduddar sama Bani Adi ini mencoba membuat koalisi. Wadhulu aydiyahum fi hadzal dami fasammu liaqatud dama bizalika. Kemudian mereka wadhulu riyadahum, memasukkan tangan mereka ke dalam ember darah tersebut, liaqatud dam bizalik, untuk menjilati darah atau menyatakan sumpah gitu. Maka soal bau au khomisun layalin ala zalik, dan mereka melakukan itu sampai 4 atau 5 hari gitu, agar menakut-nakuti klan-klan yang lain, klan Bani Abduddar sama Bani Adi itu, menakut-nakuti klan yang lain. Summa innahum ijtama'u fil masjidi wa tasyawaru wa tanasafu. Kemudian orang-orang kabilah Quraisy yang lain ini
bermusyawarah dan berkumpul, melakukan perundingan, tasawur, untuk mencari jalan tengah. Fazama ba'dul riwayat. Kemudian dari beberapa riwayat menyebutkan anna Aba Umayyah ibnul Mughirah, saat Abu Umayyah al-Mughirah, Abu Umayyah bin Mughirah karena hayyinaz hayyinazu asinna Quraisyin kullaha. Jadi begini, ada Abu Umayyah bin Mughirah, ini adalah tokoh yang paling tua, paling sesepuh, yang dihormati oleh semua klan. Gitu. Faqala lahum, kemudian mereka berkata, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima tahtalifuna fi. Wahai orang-orang Quraisy, ambillah dari kalian, di antara kalian, fima tahtalifuna fi, yang bisa menyelesaikan sengketa kita di dalamnya. Awalu min yadkhulu alaikum min babi hadzal masjid. Orang, kita kan lagi ngumpul di masjid. Ketika ada orang yang masuk ke masjid, orang itu yang kita percayakan untuk menyelesaikan masalah kita, yakni menjadi hakim bainakum fihi, di antara kita semua. Faradu bizalika wa tawaffiqu alaih, dan kita ridho akan keputusan orang yang datang ke masjid ini, dan kita akan wa tawfiqu, dan mengikutinya, atau mengikuti sepakat, taufik, dapatkan usulan karena orang tersebut, begitu. Ini orang-orang Quraisy memang suka mengundi. Daripada ini kan takutnya sama Bani Abu Dar sama Bani Adi. Nah, Bani Quraisy atas, karena mereka berkumpul di masjid di sekitaran Ka'bah tersebut. Pokoknya kalau dia masuk pintu masjid, orang itu akan kita dengerin omongannya dan kita ambil petua. Gitu. Bahkan awal min lima alaihim, akan tetapi ini dilarang di qadarullah ya. Ternyata saudara-saudara yang masuk adalah jeng Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Pas banget nih. Lah, kan orang Quraisy kan memang suka mengundi nasib tuh. Pokoknya yang masuk lagi sing begini bagaimana ya? Akhirnya diusul tokoh yang paling ditokohkan, tokoh masyarakat kabilah Quraisy. Pokoknya yang masuk ke dalam masjid ini di antara kita, di dalam permusyawaratan kita, dia yang akan menentukan nasib kita. Karena kita semua nggak ada yang punya ide nih, karena kalau kita ngeluarin ide, kita merasa paling benar. Kita ngeluarin ide lo kan karena belain golongan lo, belain klan lo. Ide dari lo ya, ide dari kalian. Nah, ketika Abu Umayyah bin Mughirah mengusulkan itu, ternyata yang keluar, yang masuk ke dalam masjid adalah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallam. Falamma ra'u faqalu, kemudian mereka melihat tuh, ternyata Nabi Muhammad. Haza, ini mereka bilang, Haza Muhammadul Amini qad radina bihi. Ini adalah Muhammad kita, orang yang terpercaya, dan kami semua ini ridho terhadap dia. Memang sifatnya ini menyenangkan orang yang dipercaya. Nabi Muhammad ini, gitu. Falamma intaha ilaihi wa akhbarahul khabar. Kemudian diajak masuklah tuh Nabi Muhammad ke dalam rapat mereka, diberitakan lalu, dikasih tahu kronologinya, gitu. Qala halimu ila sauban. Kemudian Nabi Muhammad bilang, bawalah ya kalian ini
ila sauban, kain putih. Fa'tu bihi, datangkanlah kepadaku, gitu kata Nabi Muhammad. Fa'huzul hajaru fawadu'ahu fihi biadihi summa qala. Ambillah batu itu, letakkan di kain tersebut. Summa qala lita'huzu kulla qabilatan binahiyatin minas saubin summa arfauhu jami'an. Nah, masing-masing dari kabilah-kabilah ini, klan-klan Quraisy yang terhormat, memegang nih ujung-ujungnya nih, kepala tokohnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah perilaku yang sangat bijaksana dan adil kepada Nabi Muhammad nih. Jadi semua kabilah tidak ada yang merasa terzolimi, tidak ada yang merasa terhinakan, tidak ada yang merasa rendah kala itu. Semua merasa terhormat gitu. Dipeganglah tuh. Kabilah ini dipimpin oleh kepala adatnya, dipegang yang paling ujung. Semua memegang kepala adatnya, kepala tokoh-tokoh masyarakatnya. Rasulullah yang naruh di letak tengah itu. Diantarlah, kemudian summa arfa'ahu jami'an, diangkatlah bersama-sama. Fa'alu zalik, maka mereka pun melakukan itu. Kabilah-kabilah para tokohnya itu melakukan hal tersebut. Hatta iza balahu bihi, sampailah dia keadaan tersebut yang memegang kain putih dengan hajar aswad di tengah-tengahnya. Mau diuhu wadu'ahu biyadihi summa banu alaihi. Kemudian Nabi Muhammad meletakkanlah hajar aswad di tempatnya, gitu. Qalu fakanat al-Ka'batu kadzalika ala ma banati Quraisy ila sinna arba'a wa sittina minal hijrati hatta Khosirul Husain bin Numair as-Sukuni Abdullah bin Zubair faqazaful baitu bil manjaniki. Nah, kejadian ini terus sampai akhirnya Ka'bah udah terbentuk kembali dengan fondasinya sampai dengan Sinnati Arba 64 Hijriah, sampai Husain pakai shot bin Numair as-Sakuni ini terjadi penyerangan terhadap Ka'bah dengan ketapel besar manjanik waktu itu. Ka'bah ternyata Quraisy ini pernah diserang oleh Husain an-Numair gitu. Wa khazu yar tajzuna wa yaquluna. Nah, kemudian mereka mengambil wa yaquluna, mereka bersenandung lah. Orang-orang Arab kan suka berpitutur, berlanggam-langgam, berpuitisasi, berpuitis-puitis. Qatratun misal hunaikul mazidi. Ia melangkah seperti unta jantan yang besar dan gemuk. Tarmi biha idani hazal masjidi, dengan kayu-kayu bangunan masjid ini sebagai lemparannya. Sampai saking hancurnya tuh waktu itu Ka'bah kala itu. Masjid di samping maksudnya masjid yang ada di Ka'bah itu sampai rusak. Waqala akhiru minhum, orang lain di antara mereka juga bilang gitu, juga bersair, bersenandung. Kaifa tara saniun amfuruhu, bagaimana pendapatmu tentang perbuatan Ummu Furwa ta'khuzum minas Safa wal Marwah. Mereka mengambil dari Safa dan Marwah. Jadi penaklukannya itu dari Safa dan Marwah dihancurin itu semua oleh Allahumma sholli ala Muhammad, oleh
Husain bin Numair As-Sukuni. Nah, Husain bin Numair As-Sukuni siapa? Kita akan tunggu di kajian selanjutnya. Kita akan lanjuti. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Setelah kita mengetahui kasus renovasi yang terjadi di zaman Rasulullah hidup, sampai dengan ternyata sempat terjadi penyerangan juga nih terhadap kabilah Quraisy ini di tahun 64 Hijriah. Gitu. Nah, besok kita akan membahas Husain bin Numair atau Ummu Furwa. Siapa ini Ummu Furwa ini? Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa, segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang pertama. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita ataupun setan, ataupun karena melihat dunia sehingga kita iri dan dengki terhadap kemajuan yang dicapai tetangga kita dengan cara-cara yang baik. Jangan sama sekali, jangan. Sehingga kita berbuat kebaikan, memboikot produk-produk yang berafiliasi terhadap Zionis Israel. Itu ya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, dan jangan juga kita membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap Zionis Israel. Karena dengan kita tidak membeli produk-produk Zionis Israel, berarti kita tidak turut menyumbang peluru, bom, atau apapun yang dapat membunuh manusia-manusia di Palestina ataupun di Lebanon ataupun di Iran. Yang kedua, jangan lupa aksi Sumpah Pemuda. Siapkan tabungannya untuk membeli kuota, untuk membeli bensin, untuk mengumpulkan dana, untuk menyewa truk mobil. Kita akan kepung gedung MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi untuk memakzulkan Gibran. Kita akan membuat aksi damai. Kita akan mengepung Jakarta. Kalau perlu Jabodetabek kita akan kepung. Yang di wilayah daerah lainnya silahkan kepung senator-senatornya, anggota-anggota parlemennya yang mewakili diri kalian untuk memenuhi ambang batas pemakzulan impeachment, begitu ya, 2/3. Paksa tuh senator-senator kalian, parlemen-parlemen kalian, legislator-legislator kalian untuk setuju dalam aksi Sumpah Pemuda pemakzulan Gibran Raka Buming Raka, anaknya Oslo. Yang ketiga, saya ingin menanggapi pernyataan. Jadi kemarin ada salah satu dokter yang sudah S1, S2, S3, S2 yang terserah ya, dia mau S2-nya, S3-nya di luar negeri. Tapi beliau ini memang kontroversial gitu. Tetapi segala sesuatu yang kontroversial dari ucapannya jangan kita telan mentah-mentah. Meskipun dia seorang dokter, seorang profesor, kalau baik ya ambil baik, kalau ya salah ya salah. Intinya namanya Dr. Yu Hasan lah, saya sebut langsung. Dia intinya Dr. Yu Hasan ini kurang membaca literasi. Mungkin ya dia profesor di bidangnya deh. Mungkin beliau juga kurang open minded, sehingga dia itu bahasa awamnya, bahasa kampungnya itu udah gelasnya udah penuh gitu. Jadi menolak ilmu pengetahuan dari yang lain. Udah open minded. Ketika ilmu pengetahuan datang kepada dia bahwa orang bisa terbang gitu, dia menafikannya karena gelasnya udah penuh. Udah open minded lah intinya. Ya hanya karena literasinya ataupun dia sudah memiliki dogma sehingga dia menutup kebaikan yang ada gitu. Intinya meskipun sudah profesor,
tetap manusia ini al insan mahalul khata wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Sekalipun itu Profesor Yu Hasan yang pro kepada kebaikan, ketika dia salah ya kita ingatkan kembali gitu ya. Saya rasa cukup untuk kajian kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika wa min al-yaqini ma tuhawwina bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'alul warisa minna waj'alhu sarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidil mawdud wa ala ali sayyidil mawdud. Ya wadud waddana kama tawaddu sayyidil mawdud. Ya sayyidil mawdud waddana. Tonton terus kajian podcast Said Berry yang bermakna Tuan Guru Berry ataupun perkataan-perkataan Tuan Guru Berry. Ambil baiknya, buang jeleknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.